Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nani Saputra dari Sistem Informasi Bilingual B 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi apa saja yang telah saya pelajari selama ini dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Berikut penjelasannya. Kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi ialah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan. Tipe proyek ada 4, yaitu yang pertama, proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang kedua, ide proyek muncul karena adanya tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Yang keempat, proyek muncul dari dalam perusahaan sendiri. Alasan pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Contohnya, sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, yaitu tidak efisien dalam operasinya, kesalahan proses atau hasil, dan manfaat yang diperoleh berkurang. Contoh yang kedua adalah perkembangan organisasi, berhubungan dengan kebutuhan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diolah meningkat, dan perubahan prosedur. Alasan kedua yaitu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Alasan yang ketiga, adanya instruksi perubahan, berasal dari dalam atau luar organisasi. Dan alasan yang keempat, adanya perkembangan teknologi, yaitu perkembangan software dan hardware. Kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan. Konsep manajemen proyek sistem informasi menekankan kepada 3 faktor, yaitu yang pertama, manusia. Faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek, berhubungan dengan kesiapan organisasi, perangkat lunak, atau sistem informasi, dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan rancangan kerja serta pengembangan sistem. Yang kedua, masalah. Diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitasnya dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan. Teknik dan batas pun harus didefinisikan. Tanpa informasi ini, tidak mungkin melakukan estimasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Penilaian yang efektif terhadap risiko, merinci secara realistis tugas-tugas proyek, atau jadwal proyek yang dapat dikelola yang memberikan indikasi kemajuan yang berarti. Yang ketiga, proses. Memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun, yaitu sejumlah kecil aktivitas kerangka kerja yang dapat diaplikasikan pada semua proyek sistem informasi tanpa mempedulikan ukuran dan kompleksitasnya. Lalu, sejumlah kumpulan tugas yang berbeda tugas-tugas, milestone, kemampuan penyampaian, dan jaminan kualitas memungkinkan aktivitas kerangka kerja
disesuaikan dengan karakteristik proyek sistem informasi serta kebutuhan tim proyek. Proses perencanaan sistem yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem, yaitu mengkaji tujuan, merencanakan strategi dan taktik perusahaan, mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, menetapkan kendala proyek-proyek sistem, menentukan prioritas proyek-proyek sistem, membuat laporan perencanaan sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan, yaitu menunjuk tim analis, dapat berasal dari departemen pengembangan yang ada atau dari luar perusahaan, dan mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan, yaitu mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang pertama, perencanaan, yaitu proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan perencanaan. Yang pertama, memberikan pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi bagi semua pihak, penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Yang kelima, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek. Ada dua jenis perencanaan proyek. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu polis untuk mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, perencanaan operasional, yaitu rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategi, terdiri dari perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Deskripsi WBS. Work Breakdown Structure atau WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Persyaratan taks proyek. Taks harus memenuhi syarat. Yang pertama, dapat dikelola sebagai satuan unit kerja. Yang kedua, dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya. Yang ketiga, dapat direncanakan jadwal pelaksana dan anggarannya. Yang keempat, mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya. Yang kelima, dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Yang pertama, yaitu perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan, dan penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Contoh metode pengembangan sistem, yaitu metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, metode FAST, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Jenis biaya. Jenis biaya terbagi menjadi dua, yaitu
biaya langsung, dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya, gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek, dan lain-lain. Sedangkan biaya tak langsung adalah biaya yang terkait dengan suatu proyek, tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Misalnya, tagihan listrik perusahaan, biaya sewa kantor untuk kegiatan perusahaan, dan berbagai proyek. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi biaya. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, dan pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Dan yang keempat, rencana manajemen proyek, menyusun anggaran. Dalam menyusun anggaran, harus memperhatikan yang pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Yang keempat, kontrak. Komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama, biaya pengadaan. Merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Yang kedua, biaya persiapan operasi. Biaya-biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Yang ketiga, biaya proyek. Biaya proyek berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Yang keempat, biaya operasi dan biaya perawatan. Biaya operasi dan biaya perawatan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasional. Dan berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Komponen manfaat. Dalam komponen manfaat terdapat dua keuntungan, yaitu keuntungan berwujud dan keuntungan tak berwujud. Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan-penghematan atau peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Sedangkan keuntungan tak berwujud yaitu keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.